ngomongin dulu personal intervention teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman ngomongin keresahan, ada beberapa personal intervention. Mungkin teman-teman nanti akan dikenalkan sama istilah-istilah ing ya. Istilah-istilah yang ada hubungannya sama ing ya. Ing semua. Yang pertama adalah teaching ya. Teaching itu sebuah metode personal intervention, sebuah jenis personal intervention untuk apa? Yang kayak gimana sifatnya? Jadi ada subjek yang punya informasi, ada subjek yang punya informasi, dia ngasihin informasi itu ke objek. Ya, subjeknya yang punya informasi ngasih itu ke objek, namanya teaching, gitu ya. Jadi yang harus tahu ilmunya siapa? Ya si teachernya. Dan sifatnya seringkali satu arah ya. Kalaupun dua arah, cuman untuk men-inquiry ya, untuk nyari tahu, untuk kemudian melakukan triangulasi level pemahaman kan gitu ya. Makanya teacher suka diajarkan taksonomi Bloom, tahapan-tahapan pemahaman kan gitu ya, supaya pengen tahu nih peserta didik aku tuh ngapain ya. Itu namanya teaching ya. Subjeknya, sumber informasinya ada di aku sebagai guru, ada muridnya sebagai objek gitu ya. Yang kedua, yang mirip-mirip seperti itu, yang subjek objek adalah training ya. Bedanya apa? Training, kalau teaching itu information, sifatnya adalah knowledge ya, bentuknya atau deliverablesnya atau outputnya adalah knowledge. Kalau training itu skill ya. Kalau ini pengetahuan, teaching. Kalau training itu kemampuan atau keterampilan ya. Tapi tetap subjeknya dari siapa? Dari aku. Aku bisa masak. Aku ajak, aku latih teman-teman buat bisa masak. Kayak gitu ya. Nah, yang dua di atas ini, teaching dan training, sifatnya kita butuh jadi objeknya. Kita kemudian butuh menyontoh jadi subjeknya ya. Kalau kemudian kita merasa kekurangan pengetahuan, ya kita harus mau jadi objeknya, jadi muridnya. Kalau kita kurang mampu, tidak mampu, pengen butuh punya kemampuan, maka kita di training. Kan gitu ya. Nah, proses yang kita sedang lakukan saat ini namanya teaching ya. Aku yang nge-teach, teman-teman teaching. Kalau dalam bahasa Sunda kan gitu ya. Aku yang nge-teach, teaching itu diem ya. Teaching itu diem, bahasa Sunda itu diem. Aku yang nge-teach, teman-teman yang teaching. Nah, tapi kalau kemudian training mestinya ada yang dilatih, ada yang dipantau, ada yang dilihat, ada task, ada tugas kayak gitu dan lain-lain ya gitu. Nah, yang bagian bawah itu kebalikan. Informasi bukan datang dari si subjek, tapi datang dari objek. Ya, contohnya namanya coaching ya. Ya, ada coaching oren, coaching garong ya, coaching anggora ya, macam-macam ya. Ini namanya coaching. Coaching itu artinya informasinya yang digali itu ada pada objek. Jadi tidak harus si subjeknya itu kemudian punya kemampuan, punya keterampilan. Ya, coach sepak bola tidak harus jago, ya. Coach berenang tidak usah bisa berenang. Yang penting apa? Dia bisa ngedorong si objeknya, si coachnya, si muridnya untuk melakukan atau menampilkan performance, ya, memunculkan performance-nya. Itu coach. Ya, coach yang bagus kan tidak harus dari pemain profesional yang juara, yang jagoan, belum tentu. Gitu, itu coach. Maka goals-nya adalah performance, ya. Nah, kalau konseling gimana? Konseling pun sama, informasi yang digali bukan dari si konselornya, tapi dari mana? Datang dari si konselinya, gitu teman-teman ya. Datang dari orang yang digali, si objeknya yang punya cerita, dan bukan urusan si konselor juga, ya. Jadi permasalahan itu ya diselesaikan sama mereka sendiri. Jadi beda ya antara yang dua yang atas, teaching and training, dengan coaching dan counseling. Tapi teman-teman, kalau teman-teman melihat dan rujukannya banyak ya, mulai dari Yunani kuno sampai Sirah Nabawiyah, sampai zaman-zaman modern, sampai era pesantren yang benar, sampai sekarang metode personal intervention yang paling efektif menularkan skill, knowledge and attitude adalah apa? Mentoring. Ya, atau proses ya, program yang namanya mentorship. Kalau mentoring atau mentorship itu nggak ada subjek objek, dua-duanya setara tapi membersamai. Makanya kalau teman-teman lihat sirah nabawiyahnya Rasul itu mentorship sama pamannya Abu Thalib gitu ya, diajak-ajak tuh sama Abdul Muthalib dulu, sama Abu Thalib, diajak terus dimentor sama siapa? Ibunda Khadijah, dimentor tuh, ditempel bareng, melakukan bersama-sama gitu ya.
Jadi kalau teman-teman pengen jadi pembicara nih, ngomongin psikologi kayak aku ajar kemana-mana, aku minta untuk ngebuka, aku minta untuk ngisi satu sesi, aku perlihatkan contohnya seperti apa. Mentorship bisnis, diajak melihat proses bisnisnya, diajak untuk transaksi, diajak turun ke lapangan, diajak untuk purchasing, revenue forecasting, dan macam-macam. Kalau teman-teman jadi guru, ikut turun jadi asisten gurunya, kemudian melakukan micro teaching dan lain-lain. Itu namanya mentoring. Maka kalau teman-teman pengen bagus, cepat, dan cepat tuh maksudnya akselerasi kenaikan pembelajarannya, perlu ngapain? Ya perlu punya mentor. Mentorship itu kemudian penting, nggak bisa lewat online gitu, harus ketemu langsung. Seperti halnya kemudian Imam Malik nge-mentor Imam Syafi'i, kan kayak gitu ya. Kemudian Imam Bukhari dan Imam Muslim, kan gitu mentorship sistemnya. Nah, kita butuh mentor, orang yang membersamai dan dibersamai. Mentorship itu kemudian penting. Kalau teman-teman cek sejarah riwayat Yunani kuno pun gitu ya, Socrates ditempel banget sama siapa? Sama Platon, sama Epicurus ya, sehingga Epicurus ngeluarin teori-teori Epicureanism yang kemudian pada nongkrongnya di taman, yang terkenal sekarang digaya-gaya sama anak senja ya dan anak zaman now itu sebagai filosofi teras. Padahal kalau orang yang benar-benar belajar filsafat mah ngetawain ya, ngapain kita ngomongin filosofi teras, nggak jadi pembuktian ilmiah apapun, nggak ngubah kehidupan apapun, ya cuman asik dibahas di tempat tongkrongan aja filosofi teras itu, nggak betul-betul produksi atau nge-produce or reproduce new scientific methods ya or thoughts gitu. Nah ini yang harus perlu pahami dan diwaspadai. Makanya kan kita senang ya ikut-ikut tren aja. Tapi dudukan kenapa tren itu kemudian jadi penting, tidak penting kita ikuti atau tidak ikuti, itu menjadi satu concern tersendiri teman-teman. Nah maka kalau dicari kata kuncinya ini, teaching itu mestinya produce knowledge. Kalau teman-teman kekurangan pengetahuan, ya harus ikut kelas, harus mau di-teach sama orang, diajarkan lewat proses namanya teaching gitu ya. Kalau teman-teman kekurangan skill, ya harus training, ikutan pelatihan. Kalau teman-teman pengen perform, pengen tampil, pengen muncul, ya harus ikut coaching, minta di coach ya, kayak gitu. Ya makanya ada coach hoki, coach apa. Kalau ke coach mah kita nggak pernah mempertanyakan kredensial kan, kamu sekolah di mana, yang nggak peduli dia sekolah di mana atau enggak, yang penting apa, yang penting aku yang perform nantinya kan gitu ya, dia bisa nggak nge-encourage aku buat perform kalau coach. Tapi kalau teaching ya kita perlu tahu kredensial orangnya seperti apa, lulusan mana, belajarnya kayak gimana gitu ya, S3-nya berapa tahun ya, jangan sampai cuman berapa bulan udah S3, aduh astagfirullahaladzim. Gitu, nggak bisa kayak gitu, apalagi nggak jelas ya kuliah SMA-nya sekolahnya di mana. Kalau counseling beda, isu-isunya psychological, beda sama coaching yang outputnya performance. Kalau counseling tuh isu-isu emosional. Kalau mentoring ngapain? Modeling dan replication. Makanya aku sering banget diundang di beberapa lembaga-lembaga pendidikan. Salah satu yang jadi concern utama di boarding school atau pesantren itu adalah zaman dulu mah kita nge-model kiai. Kita tuh ngaji karena kita pengen replicate and modeling kiai, the behavior, the knowledge, adabnya, akhlaknya. Tapi kan sekarang enggak ya, kita enggak langsung directly ketemu sama kiai, kita ketemunya sama kakak-kakak kelas atau kakak-kakak tingkat ya, yang ilmunya juga enggak sebanyak itu. Nah, itu juga problematik jadinya. Cuman inilah ing ya dalam bagian intervention kita. Maka aku nanti pengen teman-teman sharing juga apa yang kemudian sedang teman-teman lakukan di RKU-nya masing-masing. Bagaimana teman-teman memastikan bahwa RKU atau rancangan yang teman-teman bangun itu mencapai aktualisasinya gitu ya. Kayak apa yang sedang aku lakukan, Kang El lakukan, ya beberapa coach lakukan. Seperti apa upaya kita untuk mengaktualkannya? Perangnya itu dalam hal apa? Geliatnya itu seperti apa? Seberapa besar impact-nya kepada umat, kepada bangsa terutama ya, dan terutama minimal kepada keluarga. Nah, hal itu yang pengen aku encourage teman-teman untuk mulai. Jadi, dengan mengetahui ini, mestinya kita tahu what kind of personal intervention that I need gitu ya. Paham ya? Aku lagi butuh personal intervention yang macam mana
Yang kayak mana nih? Yang ke arah mana? Yang seperti apa bentuknya? Supaya kemudian kita bisa make sure ya, memastikan bahwa oh iya betul gitu ya. Kepada siapa? Mendatangi siapa? Perlu investasi berapa banyak? Seberapa besar uang yang aku harus investasikan? Dapat dari mana dan lain-lain. Ya, ini yang kemudian perlu teman-teman camkan dengan baik-baik.